berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Nini Warih menangis terseduh-seduh di hadapan ibu mertuanya. Dia semakin tersudut dan merasa bersalah akan apa yang pernah dialaminya. Dan kini ia dianggap menanggung aib besar akibat perbuatan laki-laki yang tidak bertanggung jawab padanya. Namun dia berusaha menahan diri, sekalipun ia ingin berteriak untuk melepaskan segala resah dan gelisahnya yang selama ini mengganjal di dadanya. Tak ada yang perlu kau tangisi, Nini. Semuanya telah terjadi. Aku hanya bisa menangis, Nek. Aku hanya bisa menangis. Manusia memang seperti itu. Dahulu pendapatan, lalu menyesal dan tiada gunanya. Kita berbuat bodoh lebih dahulu, kemudian menyesali perbuatan itu. Percuma kan? Kalau semuanya telah terjadi, ya biarkan saja. Tapi aku benar-benar merasa bersalah, Nek. Aku tidak mungkin melupakannya. Dan aku telah melakukan kesalahan besar kepada Kakang Wari, kepada Sukmo, dan pada nenek dan kakek, pada Simbo dan Bapak. Dan aku bersalah pada semuanya. Jika kau sudah menyadari kesalahanmu itu baik, karena kau akan lebih bijak. Dengan kesalahan-kesalahan yang kau alami itu, kau akan lebih bijaksana. Aku ini seperti orang bodoh, Nek. Seorang yang bodoh sekalipun, ia tak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Keledai pun tidak mungkin terperosok pada lubang yang sama, Nini. Apalagi kita manusia. Itulah, Nek. Aku tak mampu menanggung semua ini. Aku tak mampu. Biarlah semuanya berjalan seperti bagaimana yang terjadi. Dengan apa aku harus menebus kesalahan ini, Nek? Suatu kesalahan tidak mungkin bisa ditebus. Kita bisa menghindari kenyataan ini. Kita bisa menghindari permasalahan dan persoalan dengan meninggalkannya. Namun kita ini manusia, tidak mungkin lari dari hati dan pikiran kita sendiri. Perasaan bersalah akan tetap bergantung pada hati dan pikiran kita. Karena ketidakjujuran kita, karena ketidak terus terangan kita. Apakah selama ini aku tidak terus terang kepada nenek? Ya, kau tidak berterus terang kepadaku. Itu pun tidak apa-apa. Yang penting, bagaimana kau bisa berterus terang kepada suamimu? Bisa berbuat jujur dan bisa dipercaya. Ingat-ingat itu, Nini. Kesetiaan, kejujuran, kepercayaan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan, cinta kasih akan lebih berarti jika itu dilakukan dengan perbuatan. Kau janji akan setia. Kau janji akan memperbaiki dan menebus kesalahan-kesalahanmu. Sekalipun itu akan kau lakukan dengan tulus.
Namun semuanya itu tidak akan pernah ada artinya. Aku merasa semakin berdosa, Nek. Aku tak mampu melakukan apa-apa lagi. Rasanya aku ini telah mati. Seandainya kita mati sekalipun, belum tentu bisa mengakhiri persoalan. Mungkin persoalan di dunia ini bisa kau tinggalkan, tetapi kau akan menghadapi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ya, karena nenek tidak pernah mati, ya nggak bisa membicarakan alam kasukman. Ya, nenek benci padaku. Nenek marah padaku. Benci sih tidak. Marah juga untuk apa? Percuma. Lawong semuanya telah terjadi kok. Semuanya telah terlanjur. Ya, ibarat golek uceng kelangan delek. Mencari ikan kecil, kehilangan ikan besar. Itu yang kau alamin ini. Yang ku alami dan yang kita alami. Hati-hatilah dalam langkah. Kalau di sini kau tetap seperti itu, di Mataram pun sama, dimanapun kau berada sama. Karena semula berangkat dari hati dan pikiran kita, dari kepribadian. Inilah hakikat kepribadian seorang perempuan akan teruji, akan terlihat, dan akan dinilai oleh banyak mata. Saya menyebalkan nenek. Aku tidak pernah menilai seperti itu. Bukankah aku pernah bilang kepadamu, kau adalah mantuku yang terbaik dan yang paling baik, Nini. Hanya saja, kenapa tiba-tiba kau membuat Cacat seperti itu? Ya sudahlah, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nek. Ada apa? Ada apa? Katakan terus terang kepadaku, pada nenek, supaya nenek pun tahu persoalanmu. Aku ingin pulang pada Simbok dan Bapak. Apa, Nduk? Kau akan pulang? Membawa anakmu? Membawa prihatin pulang pada bapak dan ibumu? Iya, Nek. Untuk apa saya di sini? Karena Kakang Wari tak mau lagi menjengukku, tak mau lagi menengokku, dan ia tetap ada di Mataram bersama Sukmo. Aku akan kembali ke sini kalau Kakang Wari pulang dan menjemputku. Tapi aku tidak mengizinkanmu. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu, Nini. Nyai Wulung memandang ke sekeliling ruangan tempat menantunya. Di bilik itu telah terdapat 2 buntalan besar, buntalan anak-anak dan buntalan pakaian Nini Wari yang telah disiapkan sejak kemarin. Pada hari itu, ia memang ingin meninggalkan rumah Ki Wulung. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu, Nduk. Karena bagaimanapun juga, kau adalah tanggung jawab kami. Karena Kakang Wari tidak pernah pulang lagi, biarlah aku tinggal bersama Simbok dan Bapak di kampung halamanku. Biarlah aku pelihara prihatin sendiri. Tapi nenek tidak setuju dengan keputusanmu. Kau akan menghadapi persoalan yang lebih rumit lagi apabila meninggalkan rumahku. Setidak-tidaknya, biarlah persoalan ini kutanggung sendiri, Nek. Aku tidak mau merepotkan nenek dan kakek di sini. Tadi sudah kukatakan kepadamu, di sini, di rumah, di Mataram atau di mana saja. Kalau kau tetap seperti itu, kau tidak akan menyelesaikan persoalan. Kau tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau kau tinggal di sini, tetap ikut Nyai, tetap ikut nenek dan kakek di sini, menunggu suamimu, kau akan teruji. Kau akan semakin bijaksana. Kau bisa mengatasi persoalan itu sedikit demi sedikit.
Dan disinilah kau akan menjadi seorang perempuan yang bijaksana, seorang istri yang baik. Ingat, kau telah berjanji ingin merubah, ingin memperbaiki kesalahan-kesalahanmu. Nah, kau harus pegang teguh janjimu itu. Karena kau telah menjadi istri anakku. Kau telah menjadi menantuku dan memberinya seorang anak laki-laki. Kalau terpaksa prihatin hadir di tengah keluargamu, di tengah keluarga kita, anggap saja itu kecelakaan. Dan itu mungkin menjadi noda dalam hidup kita, terutama dalam hidupmu. Itu sudah wajar. Karena bagaimanapun juga sudah terlanjur. Nenek mau menolakmu, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin menolak kehadiran nyawa manusia. Sekalipun itu nyawa bocah kecil seperti cucuku Prihatin. Tapi bagaimanapun juga, Nek, aku minta pamit hari ini juga. Aku akan pulang. Kek. Ada apa? Ini anakmu sudah tidur. Nah, Keloni sana. Loh, ada apa? Kok saling diam dan memandangku seperti itu? Ada apa ini? Mantumu tadi bilang ia akan pulang pada orang tuanya. Loh. Ada apa toh? Hah? Jangan, Tondo. Ya jangan pulang. Kau ini bagaimana toh? Jangan, Duk, jangan. Kau tidak boleh pulang. Waduh. Anak pola bobo keprada. Aduh, repot kalau begini caranya. Tidak. Kau jangan pulang, Tondo. Loh, hah? Kok barang-barangnya sudah dibunteli seperti ini? Hah? Kau benar-benar akan pulang, toh? Iya, Dok? Iya, Kek. Karena aku sudah tidak dipercaya lagi. Tidak dipercaya bagaimana? Hah? Kamu ini bagaimana, toh? Aduh, Dok, anakku Nini. Kamu jangan pulang. Kalau kamu pulang pada Simbok dan bapakmu, waduh, mati aku. Kita nanti bisa disalahkan suamimu. Kau ini bagaimana toh? Tidak. Aku tidak setuju. Betul, aku tidak setuju. Pokoknya kakek tidak mengizinkanmu pulang. Itu, dengarkan itu. Kakek tidak mengizinkanmu pulang. Kau harus tetap di sini. Bagaimanapun keadaannya, makan tidak makan harus kumpul di sini. Aku tidak mau disalahkan suamimu. Tapi Kakang Wari tidak pulang-pulang, Kek. Kau baringkan dulu anakmu sana. Kita bicara di luar. Jangan sampai mengganggu tidurnya. Nah, letakkan dulu anakmu, baringkan, dan kita bicara di luar. Nah, sekarang katakan pada kakek apa yang sedang terjadi sebetulnya. Tapi satu hal harapan kakek, makan tidak makan kumpul, mangan ora mangan yen kumpul. Sebab bagaimanapun juga kau adalah tanggungan kami, Nini. Saya tahu, Kek. Tapi Kakang Waris sudah tidak mau pulang lagi ke sini. Dan nampaknya ia juga menahan Sukmo di Mataram. Apa yang kuganduli? Apa yang kubebani lagi? Tak ada yang kupegang lagi kecuali Prihatin. Biarlah ku pelihara Prihatin seorang diri, Kek. Saya akan kembali ke orang tua saya. Aku sudah menasehatinya.
Tetapi ia ngotot ingin pulang. Pokoknya kakek tidak akan pernah mengizinkanmu pulang, Dok. Kenapa, Kek? Kenapa? Toh sudah tidak ada ikatan lagi saya di sini. Loh. Weh, tidak ada ikatan bagaimana toh? Hah? Lah wong kamu ini istri anakku, jare. Kau ini adalah mantuku. Jangan ngawur toh, Nduk. Hati-hati. Lah wong hidup sekali saja kok begitu toh? Hah? Kalau orang hidup ini ada salah, kan lumrah, wajar. Wes toh, sudah toh. Dilupakan yang sudah-sudah. Hah? Masa orang itu akan marah terus? Akan marah selamanya? Ya, mudah-mudahan saja dengan kesabaranmu, dengan kesetiaanmu, dan dengan ketabahanmu di sini, kau akan mendapatkan yang terbaik, Dok. Tapi saya merasa tidak enak, Kek. Saya telah mencoreng arang pada wajah nenek dan kakek. Saya telah mencemarkan keluarga ini dengan apa yang telah saya alami. Kau sendiri telah menceritakan kepada kami bahwa kau mengalami kecelakaan. Kau tidak sengaja dan kau diperlakukan dengan ilmu teluh oleh Kolo Cokro. Ya sudah toh. Walaupun itu memang kesalahan besar, saya berusaha untuk menerima kenyataan itu. Tetapi kalau kau ingin menghindari persoalan itu dan memperpanjang terus, ya terserah kepadamu. Kalau kau memilih pulang dan tidak bisa kami tahan, ya sudah, saya seleh. Tapi kalau suamimu datang ke sini dan menanyakanmu, mau tak mau kakek ya menanggung kesalahan juga. Dan kami akan menjadi tombak cucuan. Kami akan menjadi salah lagi, Nini. Biarlah, Nek. Mohon kau izinkan, Kek. Kek, Ya. Nek, mohon doa restu. Saya mohon pamit. Saya akan pulang pada Bapak dan Simbo. Nyai Wulung dan suaminya saling berpandangan dan tak mampu berbuat apa-apa. Mereka diam. Lalu kembali mereka memandang menantunya yang menunduk dan menahan isap. Nini Warih sekuat tenaga membendung air matanya yang sejak tadi mengambang di pelupuk matanya. Air matanya serasa telah kering dan ia hanya bisa diam termangu sambil menunduk meremas-remas jemarinya sendiri. Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari duduknya dan memandang ayah dan ibu mertuanya. Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Saya mohon pamit. Kalau Kakang Walih pulang, tolong sampaikan kalau aku pulang dan kembali pada Bapak dan Simbo. Kakek tahan pun tidak bisa, Nduk. Kakek halangi pun tidak mungkin. Kalau memang itu sudah menjadi niat dan tekadmu, ya sudahlah, jaga dirimu baik-baik. Hanya satu pesan kakek, nenek dan kakek di sini tidak mengusirmu dan akan selalu siap menerima kehadiranmu. Pintu kakek akan terbuka lebar-lebar untuk kedatanganmu, anakku. Nah, sudahlah, jangan menangis. Kita bisa bertemu lagi nanti. Kalau suamimu nanti datang ke sini, akan kuajak menjemputmu. Terima kasih, Kek. Nek, saya mohon pamit. Anakku. Nyai Wulung dan Nini Warih kembali berpelukan erat sekali. Mereka seakan-akan tak ingin lepas. Nini Warih segera menggendong anaknya, mengangkat barang-barang bawaannya, dan ia pun meninggalkan rumah Ki Wulung. Prihatin. Kau harus bersama ibu, Nduk. Kakek dan nenekmu
Sekalipun ibumu terasa berat meninggalkan kakek dan nenekmu, tetapi biarlah kita terpaksa pergi, Dok. Prihatin anakku. Sekalipun kehadiranmu tidak kukehendaki, biarlah. Kau adalah pemberian yang maha kuasa. Aku harus memeliharamu, Dok. Aku harus merawatmu. Oh, prihatin anakku. Kita pergi ke rumah nenek dan kakek, ya, Dok. Kita hanya berdua. Kau tak punya bapak lagi. Kau tak punya saudara lagi. Karena mereka membenci kita. Nini Warih kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Tangan kirinya menggendong putri mungilnya. Tangan kanannya menjinjing buntalan besar yang berisi pakaian anaknya dan pakaiannya sendiri. Ia berjalan dengan susah payah dan dengan derai air mata yang terus membanjiri pipinya. Bahkan bocah kecil itu pun turut basah oleh air matanya karena sesekali ia mencium putrinya yang tidak berdosa dalam gendongannya itu. Setelah berjalan seharian penuh, maka Nini Warih pun sampai di rumah bapak dan ibunya, yaitu sebuah desa tak jauh dari Teratak. Duk, Nini. Mbok, Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? boleh atau tidak aku pulang, Mbok? Izinkanlah aku kembali bersamamu. Cucuku. Walah, Nduk. Kau tidak minta tolong orang lain, toh. Kau bentoyongan seperti itu, hah? Kau ini bagaimana? Sudah ku bilang tapi kau nekat. Apa yang kau inginkan ini? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apakah bapak dan ibu mertuamu marah kepadamu? Tidak, Mbok. Si Mbok marah padaku. Sudah, jangan kau tanya seperti itu. Baringkan anakmu di dalam, kasihan. Kau aja kepanasan. Nini, kau ini bagaimana toh? Simbo tak mengerti mengapa kau punya nasib seperti itu. Sudah kau baringkan anakmu? Iya, Mbok. Maafkan aku ya, Mbok. Aku tak mendengarkan nasihatmu. Aku harus pulang, Mbok. Jika Kakang Warih tidak menjemputku, aku tak akan kembali pada bapak dan ibu mertuaku. Biarkan aku di sini ya, Mbok. Berat hati si Mbok memikirkanmu. Bagaimana tidak ku terima? Lawong kamu ini anakku. Kau adalah darah dagingku. Mana mungkin si Mbok menolak kehadiranmu? Kalau bapak, bagaimana, Mbok? Pasti dia marah kepadaku. Dia pernah memperingatkan aku. Dia pasti marah padaku, Mbok. Masakan marah terus? Nanti kan reda sendiri. Tapi aku takut sekali, Mbok. Bapak galak sekali. Dan nampaknya ia mulai membenciku. Siapa yang membencimu? Siapa bilang? Sekarang di mana, Mbok? Bersih-bersih di kebun, membersihkan rumput. Nanti kalau pulang, bagaimana, Mbok? Apa yang harus kulakukan? Aku yang akan bilang. Aku nanti akan menyusulnya ke kebun. Sudah, kamu di rumah saja istirahat. Kamu pasti capek. Kloni anakmu, aku akan ke kebun. Aku akan menyusul bapakmu dan aku akan memberitahu. Aku ikut ya, Mbok? Tidak, kau jangan ikut. Aku akan bilang sendiri, Mbok. Aku tidak mau si Mbok dan bapak bertengkar. Biarlah aku yang dimarahi. Karena aku yang salah, aku akan matur pada bapak. Nini, dengarkan Simbo. Kau di rumah, kau capek.
Perjalanan dari Karanganyar ini tidak dekat, jauh Nini. Dari Karanganyar ke gua ini jauh, kau pasti capek. Nanti kalau anakmu nangis, minta susu siapa? Siapa yang nunggu? Dengarkan Simbok toh. Kan sudah berulang kali Simbok mengatakan kepadamu, hati-hati, hati-hati. Kau ini bandel, Ndok. Alah, kalau diomongi Simbokmu ini Mbok didengar toh. Kau ini membuat... Sudahlah, Mbok. Tapi nanti kalau Simbok dan Bapak bertengkar, saya bersalah. Saya tidak mau itu terjadi, Mbok. Sudahlah, dimarahi juga tidak apa-apa. Aku sudah tahu hati bapakmu. Aku bisa meladeninya. Cukup lama aku meladeni bapakmu. Jadi kau tidak perlu khawatir apabila ia marah pada Simbok. Sudahlah, kau istirahat. Tunggui prihatin, jaga baik-baik. Jangan sampai ia menangis dan tidak ada yang menungguinya. Sudahlah, biar Simbok menyusul bapakmu. Jadi, aku tidak boleh ikut, Mbok? Sudah, kau tinggal di rumah saja. Kau jangan pergi kemana-mana. Tunggui anakmu dan jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia menangis seorang diri dan tidak ada yang menungguinya. Kau mengerti, Ndok? Tapi aku khawatir kalau Bapak marah pada Simbok. Nanti bagaimana, Mbok? Sudahlah, kau ini. Sudah, jangan menangis toh. Simbok ini teriris-iris. Simbok jadi ikut sedih kalau kamu menangis. Kalau saja dulu kau mendengarkan Simbok, tentu saja tidak terjadi seperti ini. Sudah sana, masuk dalam. Aku akan ke Tegal. Nyai Prada segera meninggalkan anaknya sambil mengangkat kainnya dan berjalan cepat. Sementara Nini Warih mengikutinya dari belakang dan termangu di ambang pintu, memperhatikan ibunya yang berlari-lari kecil sambil mengangkat kainnya menuju ke Tegalan, tempat Ki Prada sedang membersihkan rumput di kebunnya. Jadi benar, dia pulang dan ikut kita. Apakah kau marah, Kek? Jadi orang tua, anak pola bobo ke Prada. Ya ini, aku tak bisa menolak kenyataan. Aku tidak bisa mengingkari kasunyatan. Kalau memang ini yang harus kita terima, mau apa? Tapi kau tidak marah, toh, Kek? Kau mau menerima kehadiran Nini dan cucumu? Menerima atau tidak, semuanya sudah terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Tak mungkin kau tak nak menjadi makanan yang sedap. Wah, kebangetan. Oh alah, nasib. Ku minta kau tidak marah kepadanya nanti, Kek. Kasihan Nini, keadaannya mengenaskan. Ya, marah pun percuma. Ibunya, anaknya sama saja. Susah aku nasihati. Ya, mungkin kalian ingin agar aku cepat mati. Jangan bilang begitu, toh, Kek. Jangan bilang begitu. Kau ini selalu sakit hati kalau diajak rembukan. Nini kan anak kita sedang menghadapi masalah. Lah kalau ia tidak mengadu pada kita, tidak lari kepada kita, lalu pada siapa? Apa kau rela kehilangan anak kita satu-satunya, Kek? Kalian selalu membuat susah hati dan pikiranku. Cukup lama aku sabar. Kalau semuanya mau mendengar nasihatku dan kata-kataku, tentu tidak terjadi seperti ini. Kalau kau nanti marah, marahlah kepadaku, Kek. Aku yang menanggungnya.
Ku minta jangan marah pada Nini. Kasihan. Cucumu juga sudah nampak besar. Ya, cantik sekali. Anak janda. Kek, jangan bicara seperti itu. Dia itu cucumu, cucu kita. Tapi ia lahir bukan dari menantuku, tapi dari penjahat yang bernama Kolo Cokro. Aku tak akan memaafkan laki-laki yang bernama Kolo Cokro itu. Kek, jangan keras-keras. Jangan sampai ada orang yang mendengarkan masalah ini. Semuanya bukan rahasia lagi. Maafkanlah semuanya yang sudah terjadi. Namamu adalah Prada, suka menerima dan memberi. Berikanlah maaf pada kesalahan anakmu. Biarlah dosa yang telah dialaminya agak ringan ditanggungnya. Kasihan, Kek. Jangan marah ya. Jangan marah padanya. Dasar kelakuan jelek. Kenapa? Siapa yang ditirunya? Siapa yang diturutnya? Aku tidak punya anak, cucu, dan keturunan seburuk itu. Nyeleweng. Loh. Hati Ki Pradah terasa getir sekali. Nyai Pradah tidak berani berbuat apa-apa selain memperhatikan suaminya yang berpaling memandang jauh. Jauh ke depan dengan tatap mata kosong. Lelaki tua itu mengelus-elus gagang cangkulnya, menggelesot, kakinya perlahan diselonjorkan. Celana hitamnya yang komprang nampak lusuh dan kotor sekali dengan lumpur. Nyai Pradah diam dan ikut memandang Cakrawala jauh ke arah mata suaminya. Ia memandang Gunung Muria yang nampak jauh di selatan, juga kelokan-kelokan sungai yang mengalir menuju ke lembah. Dia melihat daun nyiur melambai-lambai, seakan-akan menghibur hatinya yang resah. Aku dulu membayangkan betapa indahnya kehidupan berumah tangga bersamamu, Kek. Seperti saat aku memandang Gunung Muria di kejauhan sana. Lihatlah, Gunung Muria di selatan nampak biru mengelabu. Dan di puncaknya berhiaskan awan-awan putih. Begitu indah dan mengagumkan. Apa hubungannya Gunung Muria di sana dengan kehidupan kita, Nyai? Apa hubungannya dengan masalah anak kita? Tentu saja ada. Banyak sekali. Aku dulu membayangkan kehidupan perkawinan itu seindah gunung di kejauhan yang menghiasi Cakrawala. Akan tetapi, ketika aku pernah naik di Sabtorenggo, di Desa Tempur, Rahtawu dan Desa Pluncur, ternyata di sana banyak jurang terjal, onak dan duri, serta bebatuan yang tajam. Di sana juga banyak harimau dan binatang buas yang lain. Kalau tidak bersamamu, mungkin aku bisa mati diterkam harimau. Demikian pula aku bisa menerima kenyataan yang dihadapi oleh anakku. Nini memang bersalah, tapi kita harus memaafkannya. Kupikir ia pun sudah tahu hal itu, tetapi ia melanggarnya sendiri. Mana mungkin kita bisa memaafkannya? Kek, biarlah kesalahan itu kita maafkan. Dan kita membantu anak kita supaya tidak semakin terbeban dengan penderitaan yang ditanggungnya. Kau tahu ungkapan itu, Kek? Siapa yang bilang kehidupan berumah tangga itu gampang? Siapa yang bilang kehidupan berumah tangga itu enak? Ketika aku hendak meminangmu, aku cukup tahu. Aku sudah ngerti bagaimana harus menerima kekuranganmu, kejelekan-kejelekanmu, dan segala apa yang buruk dalam dirimu. Tetapi aku berusaha mengerti dan memahami. Karena di dalam dunia ini tak ada sesuatu yang cocok dan sesuai, Nyai.
Tetapi kita hendaknya saling menyelaraskan, mencocokkan, dan saling menyesuaikan. Dan aku bangga punya istri dirimu. Kau pengertian, mau jujur, terus terang dan tulus di dalam melakukan sesuatu. Itulah yang membuatku bangga punya istri kau. Tetapi, kenapa anak kita tidak bisa menurun dirimu? Kenapa? Nah, itulah yang membuat ganjalan dalam hatiku, Nyai. Sehingga aku sulit memaafkan anakku. Kakang, kita ini sudah tua. Kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu amarah kita. Kita harus sabar, ngemong dan sare di dalam menghadapi persoalan hidup anak kita. Apakah selama ini aku tidak cukup sabar, Nyai? Selama aku menikah denganmu, apakah aku pernah marah denganmu? Apakah kau pernah kupukul? Apakah aku pernah berlaku kasar kepadamu? Ya, kuakui, sekalipun aku sering membentakmu, itu bukan wujud kebencian, bukan wujud kemarahan, tetapi aku sayang kepadamu. Aku mengasihimu setulus hatiku, dan itulah yang dimiliki Prada. Aku hanya memiliki kasih sayang yang secuil. Tak ada yang lain yang dapat kuberikan pada istriku selain kasih sayangku. Di balik kekerasan watakku, aku ingin tunjukkan aku adalah suami yang setia. Aku adalah suami yang bertanggung jawab untuk mengimbangi kesetiaanmu, kejujuranmu, ketulusanmu, dan keuletanmu. Ketabahanmu dalam mendukung diriku sebagai seorang petani, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak yang telah menanamkan benih dalam rahimmu. Aku merasakannya, Kakang, sehingga aku tahu dirimu. Untuk itulah aku mohon dirimu agar kau tidak marah pada anak kita yang sedang menanggung beban berat. Kalau kau tidak mengizinkan aku marah pada anakmu, itu artinya kau membiarkan anak kita tetap berkubang di dalam lumpur dosa. Sebagai seorang ayah, tentu memiliki tanggung jawab besar atas keberadaan anak-anaknya. Inilah yang menjadi beban orang tuanya. Kau pun pasti mengerti hal ini. Kau pun pasti memahami apa yang kuinginkan. Kalau kau tidak mengizinkan aku memarahi Nini, ya aku serahkan semuanya kepadamu. Kaulah yang wajib menunjukkan jalan yang benar, bagaimana yang harus ditempuh sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang simbo. Nah, sebagai seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab yang besar. Berikanlah contoh bagaimana kau menjadi istriku. Berikanlah contoh bagaimana kau ngemong dia sejak dalam kandunganmu hingga ia dewasa. Dan aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Aku telah gagal mengasuhnya. Aku telah gagal menasihatinya. Dan sekarang sepenuhnya persoalanku serahkan kepadamu, Nyai. Karena kau menginginkan aku diam. Bukan itu maksudku, Kakang. Bukan itu. Tapi bagaimana agar kau tidak meledak-ledak di hadapannya, supaya sedikit banyak bisa mengurangi bebannya. Dia sekedar cukup merasa bersalah menanggung beban. Itulah yang kupikirkan. Ingatlah, aku ini istrimu.
Aku merasakan bagaimana perasaan seorang perempuan. Ingatlah itu, Kakang. Aku paham, aku mengerti, dan aku berusaha selalu mengerti apa yang kau ingatkan itu, Nyai. Tapi aku benar-benar khawatir apabila kau kelepasan di depannya, Kakang. Aku tak ingin terjadi masalah baru lagi terhadap anak kita, sungguh. Aku mendengarkan apa yang kau pesankan, Nyai. Aku tak mau ikut campur lagi pada anakmu. Seperti kemarin aku bilang kepadamu, aku tidak ikut campur lagi. Terserah apa yang dilakukannya, karena dia sudah mempunyai pilihan sendiri. Jangan marah, Kakang. Jangan seperti itu. Aku tidak marah. Percuma aku marah. Tak ada gunanya lagi. Aku marah hanya membuat umurku makin pendek. Nini, kecil kita besarkan. Kita ipuk-ipuk. Kita eman-eman, kita sayang-sayang, kita kasihi. Mengapa jadinya seperti ini? Tapi semuanya itu tidak disengaja, Kakang. Tahanlah, jangan marah. Kau tentu tahu bagaimana perasaan hatiku. Kekecewaan ini sulit diobati, Nyai. Anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita junjung-junjung supaya bisa mendem jero mikul dhuwur, ternyata mengecewakan kita. Simbokmu telah menceritakan semuanya. Tanpa ceritanya pun, bapakmu sudah tahu nih. Saya minta maaf, Pak. Saya kembali ngerepotin Bapak dan Simbok. Kalau tidak pada Bapak dan Simbok, pada siapa saya mengadu? Ini, sejak dulu dengan keras ku peringatkan. Andai saja kau bilang terus terang kepadaku di mana tempat tinggal Kolocokro. Tentu masalahnya tidak berbuntut panjang seperti ini nih. Bagaimana mau bilang pada Bapak jika aku memang tidak tahu? Dia itu seperti manusia siluman, Pak. Manusia siluman, manusia biasa atau manusia apapun jenisnya. Toh, ia pasti memiliki tempat tinggal menetap. Tidak mungkin ia keluyuran terus. Tapi apa gunanya kita marah dan naik pitam kalau sudah terlanjur kacau seperti ini, Nini? Sekarang kau ada di sini. Kau akan menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Dan Ki Pradah namanya sudah tercemar. Maafkan saya, Pak. Saya betul-betul menyusahkan Simbok, menyusahkan Bapak, menyusahkan banyak orang. Tapi saya berjanji untuk memperbaikinya. Saya berjanji, Pak. Janganlah kau berjanji padaku, tetapi berjanjilah pada dirimu sendiri. Iya, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak melakukan kebodohan lagi. Bapak tahu, aku sekarang tidak pernah pergi kemana-mana. Maafkan aku, Pak. Sejak lama aku telah memaafkanmu. Sejak kau larang aku menemui laki-laki yang bernama Kolocokro itu, aku telah memaafkanmu. Tetapi ya kok kebangetan. Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Maafkan aku, Pak. Lalu sekarang di mana anakmu Sukmo? Bertahun-tahun tidak kelihatan batang hidungnya. Kemana dia? Barangkali ia ditahan bapaknya di Mataram. Tetapi secara persis aku tidak tahu di mana cucumu berada. Aku sendiri susah memikirkannya.
Mereka semua telah menghukummu, Nini. Memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Seharusnya kau bisa ngemong dan menahannya agar ia tidak pergi meninggalkanmu. Nini Warih tidak mampu berbuat apa-apa mendapat teguran keras dari ayah kandungnya. Dia hanya bisa menundukkan kepala sambil meremas-remas jemarinya sendiri, lalu mengolor-olor dan menarik-narik ujung bajunya. Ki Pradah akhirnya pun diam dan melepaskan cerutunya. Dia banting di lantai dan dia injak-injak. Sementara itu, Aji Sukmo yang dipikirkannya sudah lama berada dalam asuhan Ki Tayu. Ia tinggal di Muara Tayu, di mana ia mendapatkan gemblengan yang hebat dari lelaki tua yang telah mengangkatnya sebagai murid. Apa yang kau lakukan di sini sudah cukup lama, Aji Sukmo. Sukmo tidak tahu, Kek. Apakah dengan bekal-bekal seperti ini, Sukmo bisa mencapai cita-cita yang pernah Sukmo impikan, Kek? Kau tidak boleh patah semangat sebelum melakukannya, Sukmo. Kau jangan sedih dulu sebelum menjalankan langkah-langkahmu di hari depan. Kau telah menjadi pemuda yang tampan. Tentu saja gangguanmu akan banyak. Untuk mencapai cita-cita, hambatan dan tantangan pasti banyak, Nger. Kau akan menghadapi banyak saingan dan musuh. Tetapi ingatlah, jangan sampai kau lupa diri. Iya, Eyang. Kau sudah besar, sudah dewasa. Sebentar lagi pasti banyak perawan yang melirikmu. Nah, jagalah dirimu baik-baik supaya kau tidak jatuh. Iya, Eyang. Saya berjanji pada diri sendiri agar hati-hati dalam langkah. Saya tidak akan pernah melupakan nasihat Eyang. Bagus. Sekarang aku ingin kau menuju ke tempuran muara ini. Masuklah ke sana. Tentanglah ombak. Teruslah ke tengah. Iya, Eyang. Terus ke tengah sampai ke batas janggutmu. Aku akan meninggalkanmu seorang diri di sini. Cepatlah lakukan. Iya, Eyang. Nah, bagaimana kisah Aji Sukmo selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.